Di sebuah sudut terpencil di Bengkulu, tersembunyi sebuah dusun yang dikelilingi oleh hutan lebat dan aliran sungai yang jernih berkilau. Dusun Air Babatan, begitu namanya, menyimpan kisah legendaris yang masih bergema di hati masyarakat hingga kini. Konon, di tempat ini berdiri sebuah pohon tua yang disebut kayu babatan. Bukan sembarang kayu, melainkan sumber penyembuh ajaib. Daun dan rantingnya dipercaya mampu meredakan demam malaria, menjadi rahasia turun-temurun yang menjaga nyawa penduduk dusun. Seiring waktu, dusun Air Babatan semakin ramai. Kehidupan yang semula sederhana kini dipenuhi tawa dan langkah kaki yang saling bersahut. Untuk menjaga harmoni, penduduk mengadakan pemilihan kepala dusun. Dari sekian banyak nama, seorang pria bernama Puyang Penjaga Piring terpilih. Ia bukan hanya pemimpin, melainkan sosok yang diselimuti aura misterius dan kesaktian. Rumahnya berdiri megah di puncak bukit, dikelilingi sungai yang airnya sebening kristal, tempat mandi yang menenangkan jiwa. Namun, di balik keindahan itu, bukit itu terkenal angker. Konon, roh-roh penjaga setia melindungi kediaman Puyang, menjaga setiap sudut dari gangguan dunia luar. Puyang Penjaga Piring bukan sekadar nama. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menembus batas kemanusiaan. Dengan kesaktiannya, ia bisa menghukum orang dari kejauhan hanya dengan niat, terutama mereka yang berani menentangnya. Lebih dari itu, ia memiliki kepekaan luar biasa untuk mendeteksi niat jahat, entah itu rencana pembunuhan atau tipu muslihat melalui ilmu hitam. Tak ada yang bisa lolos dari pandangan tajamnya, dan setiap ancaman selalu ia tangkis dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Keberanian dan kebijaksanaannya menjadi cerita yang menggema di setiap sudut dusun. Suatu hari, Puyang Penjaga Piring memutuskan untuk memasuki hutan belantara, mencari kayu khusus untuk ramuan obat. Di tengah rimbunnya pepohonan, ia tersentak oleh kemunculan makhluk aneh berwujud menyerupai manusia, namun bertubuh kecil dan lincah. Dengan rasa ingin tahu, Puyang mendekati makhluk itu, berniat menangkapnya. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, ibu makhluk itu muncul, menggeram dengan mata menyala, siap menerkam. Tanpa gentar, Puyang mematahkan sebatang kayu untuk dijadikan senjata. Ia bersiap memanah, namun ibu makhluk itu lebih cepat, melompat dengan ganas. Dengan kelincahan luar biasa, Puyang mengelak, lalu menghantam makhluk itu dengan kayu di tangannya. Makhluk itu terhuyung, jatuh ke jurang dalam, namun tetap melawan dengan sisa tenaga. Pertarungan sengit pun terjadi. Pohon-pohon di sekitar patah berserakan, seolah hutan itu sendiri ikut bergetar menyaksikan duel tersebut. Setelah pertarungan yang melelahkan, Puyang menemukan celah. Ia melompat ke puncak pohon tinggi, mematahkan ranting-rantingnya, dan melemparkannya bagaikan anak panah ke arah makhluk itu. Makhluk itu semakin mengamuk, mengguncang pohon hingga hampir roboh. Dengan sigap, Puyang memukulnya dengan kayu berduri, membuat makhluk itu terluka parah. Akhirnya, pohon yang diguncang roboh, menimpa makhluk itu, hingga tak bergerak lagi. Dengan penuh kemenangan, Puyang membawa anak makhluk kecil itu pulang ke dusun. Sesampainya di rumah, Puyang menghias anak makhluk itu dengan pakaian manusia dan perhiasan, hingga ia tampak seperti anak manusia biasa. Anak perempuannya, Rio Alap, terpana melihat makhluk itu. "Ayah, dari mana orang ini? Siapa namanya? Dan apa tujuannya ke sini?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Dengan sedikit kebohongan untuk menjaga rahasia, Puyang menjawab, "Ayah menemukannya di hutan. Ia tawanan perang, seorang yang miskin dan tak punya tempat tujuan." Puyang memerintahkan Rio Alap untuk merawat makhluk kecil itu. Awalnya, makhluk itu menolak makan, namun Rio Alap dengan sabar membuat bubur. Ajaib, makhluk itu mulai memakan bubur, dan tubuhnya perlahan berubah. Hari demi hari, ia tumbuh besar, kehilangan rupa binatangnya, hingga akhirnya menyerupai manusia sepenuhnya. Puyang melatihnya dalam berbagai keterampilan, mendidiknya hingga menjadi sosok yang cerdas dan terampil, bahkan melampaui manusia biasa. Puyang pun menyayanginya seperti anak sendiri. Suatu malam, Puyang menyuruh Rio Alap menjaga ladang yang dikelilingi hutan lebat. Dengan penuh ketaatan, Rio Alap pergi seorang diri. Di tengah malam yang gelap, saat bulan bersembunyi di balik awan, tiba-tiba roh-roh jahat muncul, berusaha menakut-nakutinya. Rio Alap gemetar ketakutan, berteriak minta tolong, namun hutan hanya membalas dengan keheningan. Dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan, ia memutuskan untuk melawan. Tiba-tiba,
Rio Alap teringat ilmu sakti yang diajarkan ayahnya, Kulu Api. Dengan mantap, ia melafalkan mantra itu. Seketika, tubuhnya berubah menjadi seekor gajah raksasa, dengan asap dan api membubung dari punggungnya. Roh-roh jahat itu tersentak ketakutan, lalu melarikan diri ke kegelapan hutan. Rio Alap kembali ke dusun, masih terengah, dan menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. Puyang tersenyum bijak. Ayah sudah tahu apa yang terjadi malam ini, katanya. Tapi ayah percaya, sebagai anak Puyang, kau pasti memiliki kesaktian untuk melindungi diri. Tidak ada bahaya yang bisa mengalahkanmu. Waktu berlalu, dan Puyang mulai memikirkan masa depan putrinya. Ia memanggil Rio Alap dan berkata, "Kau sudah dewasa, anakku. Bagaimana jika kujodohkan dengan anak angkat kita? Ia rajin, cerdas, dan kita tahu sifatnya baik." Rio Alap, yang selama ini belum memikirkan pernikahan, setuju dengan usul ayahnya. Puyang lalu memanggil anak angkatnya dan berkata, "Aku ingin menjodohkanmu dengan Rio Alap. Pada hari pernikahan, aku akan memberimu nama baru, Mandang Terambat." Anak angkat itu, yang selalu taat pada Puyang, menerima usul itu dengan senang hati. Pernikahan pun dipersiapkan dengan megah. Undangan disebar, tidak hanya di dalam dusun, tetapi juga ke dusun-dusun tetangga. Rumah Puyang menjadi pusat kegembiraan. Dengan tetangga bahu-membahu mendirikan tarup untuk menyambut tamu. 10 ekor kerbau, ditambah kambing dan sapi, disembelih untuk jamuan. Kedua mempelai dihias dengan pakaian adat yang indah, lalu naik ke pelaminan diiringi tarian dan musik tradisional. Pesta pernikahan berlangsung meriah selama 7 hari 7 malam, penuh tawa, nyanyian, dan kebersamaan. Setelah pernikahan, Puyang memanggil Mandang Terambat. "Kau kini anakku yang sah," katanya. "Kedudukanku sebagai kepala dusun kuserahkan padamu." Malam itu, Puyang penjaga piring menghilang tanpa jejak, kembali ke asalnya sebagai penunggu palak tanah dan kayu babatan. Tempat ia menghilang dianggap keramat, dan hingga kini, masyarakat masih menghormatinya sebagai situs suci. Mandang Terambat, dengan kebijaksanaan dan keberanian yang diwarisi dari Puyang, memimpin dusun air babatan dengan penuh tanggung jawab. Bersama Rio Alap, ia menjalani kehidupan yang rukun dan harmonis, menjadi teladan bagi seluruh dusun. Legenda Puyang penjaga piring pun terus hidup, mengalir seperti sungai jernih yang mengelilingi Bukit Keramat, menginspirasi generasi demi generasi.